Jadi syaitan pintar loh. Hati-hati sama syaitan, tingkatan lebih tinggi daripada profesor. Oleh karena itu, ketika kita sudah merasa diri sudah lupa ayat, tidak usah difikirkan macam-macam, tidak usah berupaya untuk ingat, langsung segera takbir. Nikmati ruku'nya, nikmati sujudnya, tapi subhanallah begitu masuknya rakaat kedua pasti ingat. Ada 3 amalan yang Allah gambarkan terjamin dalam 3 amalan kesempurnaan pahala. Yang barusan saja di ayat surah Ali Imran, Allah sudah menjanjikan kesempurnaan pahala hanya diberikan di hari kiamat. Di antaranya kesempurnaan pahala adalah diselamatkan dari neraka jahanam, itu termasuk setinggi-tinggi kesempurnaan pahala. Diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga. Dan itulah termasuk peruntungan yang sangat luar biasa. Kalau Allah sudah menjanjikan di antara kesempurnaan pahala dari selamat dari neraka dan dimasukkan dalam surga, berarti di bawah itu jauh lebih mudah bagi Allah. Kalau Allah sudah menerangkan setinggi-tinggi sempurna pahala selamat dari neraka jahanam. Dan saya yakin semua Bapak Ibu harap selamat dari neraka jahanam. Kalau Allah jamin kita selamat dari neraka jahanam, yang termasuk salah satu ancaman azab besar adalah neraka jahanam. Kalau terjamin selamat dari neraka jahanam, berarti selamat dari segala keburukan yang di bawahnya. Kalau yang sudah terbesar musibah besar, yang terbesar ancaman besar, kita sudah dijamin selamat, berarti apalagi yang lebih bawah lagi. Keburukan, ujian, musibah, fitnah, rumah tangga hancur, anak yang susah turuti orang, semua termasuk permasalahan dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah berkenan menjaminkan selamat dari neraka jahanam, apalagi hal-hal yang lain, hal-hal kecil. Tapi dalam 3 amalan. Silakan. Surat ayat berapa, Ustaz? 29 dan 30. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Perdagangan yang tidak akan rugi. Iman ada perdagangan yang terjamin tidak rugi? Ada enggak yang bisa jamin ikut bisnis bersama dan kita minta jaminan tidak merugi? Berani enggak dia kasih jaminan? Bu, kita berbisnis, untung alhamdulillah. Kalau rugi ya sama-sama rugi. Ada yang jamin? Tidak ada. Kita bismillah, dengan berkahnya Allah kita berbisnis sama. InsyaAllah kalau berhasil kita bagi hasil. Tapi kalau rugi, sama-sama rugi. Tapi ada satu penawaran bisnis yang tidak ada ruginya. Itu tawaran dari siapa? Dari Allah. Percaya enggak sama Allah? Yang benar. Mudah kita berkata percaya, tapi susah mempraktiknya. Masalah percaya sama Allah bukan hanya ucapan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menunggu ucapan. Allah tidak peduli siapa kita, Allah tidak peduli nama kita, Allah tidak peduli turunan kita, pakaian kita, jabatan kita, Allah tidak pedulikan. Yang Allah pedulikan isi hati kita dan amalannya. Orang berkata hatiku baik, yang penting hatiku baik. Kalau memang hatinya baik, apa bukti amalannya? Kalau hati baik, itu raja tubuh badan hati. Kalau hati baik, pasti seluruh amalannya jadi baik. Tapi kalau terlihat amalannya tidak baik, berarti terbukti hatinya belum. Allah menawarkan perdagangan yang tidak ada rugi. Melalui tiga amalan.
Yang pertama, mereka senantiasa membaca. Silahkan Bapak Ibu bertanya diri, berapa hari lewat belum baca Quran? Saya selalu hiburkan kepada jamaah, tolong jangan lewat 1 hari belum baca Al-Quran. Sibuknya bagaimanapun kesibukannya, paling tidak 1 ayat. Dan saya yakin 1 ayat tidak berat. Berat enggak 1 ayat? Tidak berat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Shadaqallahu alazim. Susah enggak? Apalagi kalau disertai dengan terjemahan artinya. 1 ayat. Tidak menghabiskan tenaga, tidak menghabiskan waktu, tidak menghabiskan fikiran. 1 ayat. Dan boleh habis kita baca 1 ayat, selama masih kita ingat, boleh dipakai di sunnah qabliyah ba'diyah kita. Walaupun 1 ayat. Rasulullah SAW suka salat sunnah dengan 1 ayat. Jadi tidak harus mulai 1 surah dan selesai surah itu. Tidak harus itu. Mau salat fardu maupun salat wajib. Tapi daripada qulhu mulu, kita ganti-ganti. Ada ayat yang baru. Apa ayat yang baru? Alhamdulillah saya berhasil hafal 5 ayat Yasin. Udah, sunnah qabliyah rakaat pertama habis Al-Fatihah baca 5 ayat Yasin. Kalau kira-kira ada yang tertinggal dan belum ada yang bisa diingat, misal 3 ayat terus selanjutnya, oh, ya Allah kemana? Habis lupa ya. Langsung, dah usah lama-lama. Allahu Akbar. Rukuk. Dah usah fikir. Udah rukuk, lupa, biarin aja. Tapi subhanallah, coba ibu-ibu tolong praktik itu. Demi Allah, datang syaitan ingatkan kita supaya di rakaat kedua bisa lanjut. Mengapa syaitan mengingatkan ayat? Supaya pas di rukuk dan sujud tidak bisa konsentrasi. Pikirannya ayat itu, apa yang saya lupa, apa yang saya lupa. Akhirnya ucapan subhana rabbiyal azim tidak beres, subhana rabbiyal a'la tidak beres. Itulah upaya syaitan. Pas ketika berdiri lagi, alhamdulillah masih ingat. Tapi memang syaitan menggoda kita melalui ingat kebaikan. Bisa saja. Syaitan bukan hanya selalu mengajak keburukan, kadang-kadang bisa mengajak kebaikan demi menghilangkan kebaikan yang lebih besar. Contoh, membuat kita sibuk ingat ayat yang kita lupa dalam salat supaya tidak bisa khusyuk dalam sujud. Mana yang lebih utama, khusyuk atau ingat ayat? Jauh lebih utama khusyuk. Jadi syaitan pintar loh. Hati-hati sama syaitan, tingkatan lebih tinggi daripada profesor. Oleh karena itu, ketika kita sudah merasa diri sudah lupa ayat, tak usah difikirkan macam-macam, tak usah berupaya untuk ingat, langsung segera takbir. Nikmati ruku'nya, nikmati sujudnya, tapi subhanallah begitu masuknya rakaat kedua pasti ingat. Baru kita boleh lanjut ayat yang tertinggal. Habis selesai dari hafalan kita walaupun beberapa ayat, kita ruku' lagi, sujud dan seterusnya. Ini justru sangat membantu kita menguatkan hafalan kita. Termasuk para hafiz Quran, termasuk anak-anak, kami selalu membiasakan mereka kalau lagi salat sunnah, biarpun dia masih anak 5 tahun atau 6 tahun, baca ayat dan yang kamu hafal. Jangan membiasakan mereka qulhu saja. Jadi kasihan juga malaikat yang ditulis setiap hari qulhu, qulhu, qulhu. Kok tidak rubah-rubah manusia ini? Al-Quran kan 30 juz, walaupun 1 ayat, tapi ada tambahan. Tambahan apa? Apa manfaat kita berubah ayat? Ini salah satu juga membantu menurani dosa maksiat kita. Sekarang apa yang saya sampaikan Bapak Ibu, ini sebenarnya menjaga kita dari dosa dan maksiat. Kita sebagai manusia tidak bisa terlepas dari dosa maksiat. Tidak bisa. Jangan ada orang berkata, saya berupaya menjauhkan diri total dari dosa maksiat. Mohon maaf, tidak bakal bisa.